Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada bulan Mei ini kita memperingati bulan Maria. Untuk itu saya akan membagikan pertemuan pertama bulan Maria dengan tema Maria Teladan Ketaatan di Tengah Dunia yang Individualis. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan lagu pembuka, yaitu Salam Maria, diambil dari Puji Syukur 219. Setelah selesai lagu pembuka, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, di bulan yang istimewa ini kami datang kepadamu, memohon bimbinganmu agar kami mampu meneladani hidupmu yang penuh iman dan ketaatan. Bukalah hati kami untuk menerima sabda Tuhan dan menghidupinya di tengah dunia modern ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bacaan kitab suci kita ambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sebagai bahan renungan, bahwa di dalam dunia modern menawarkan banyak pilihan hidup dan menempatkan kebebasan pribadi sebagai nilai tertinggi.
Namun Maria menunjukkan bahwa ketaatan kepada kehendak Allah adalah bentuk kebebasan sejati. Di dalam kebingungan dan ketidakpastian, Maria tidak menolak rencana Allah, tetapi dengan rendah hati ia menjawab, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ketaatan Maria bukanlah sikap pasif, melainkan tindakan aktif menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Di dalam dunia modern yang sering mendorong kita untuk ikut kata hati kita sendiri, Maria menegur kita dengan teladannya yang memilih untuk tetap taat dan percaya kepada kehendak Allah. Sebagai refleksinya, apakah aku bersedia taat pada kehendak Tuhan ketika itu tidak sesuai dengan rencanaku? Apakah bentuk konkret ketaatan yang bisa aku lakukan hari ini? Di dalam dunia yang sering mendorong kita untuk ikut kata hati sendiri, Maria menegur kita dengan teladannya yang memilih untuk percaya dan taat. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario menggunakan peristiwa gembira. Setelah selesai doa rosario, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Ya Bunda Maria, di bulan yang istimewa ini kami datang kepadamu memohon bimbinganmu, agar kami mampu meneladani hidupmu yang penuh iman dan ketaatan. Bukalah hati kami untuk menerima sabda Tuhan dan menghidupinya di tengah dunia modern ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup berjudul Ave Maria, diambil puji syukur 215. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pertemuan pertama di bulan Maria sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.